Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, terhindar dari musibah, balak, dan mara bahaya, bertemu dengan orang-orang yang baik. Dan tak lupa saya doakan mudah-mudahan seluruh sahabat GSN senantiasa membawa keberkahan dimanapun Anda berada. Dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik. Di sini kita akan memberikan tips perawatan simple, perawatan yang sangat mudah ketika penyimpanan yang jangka panjang, yang sekiranya tidak ada job lagi, semisal disimpan dan nanti dibuka ketika Idul Kurban tahun depan biar awet. Itu gimana sih caranya? Baik, pertama kita harus punya stropping. Stropping kulit. Ini stropping kulit kami. Ini punyanya sahabat GSN yang tertinggal ini waktu SGGJ kedua. Oke, selanjutnya kita harus punya plastik wrapping. Kemarin sudah kita contohkan cara memotongnya. Jadi kalau beli panjang itu kan, beli itu pasti panjang. Nah, itu dipotong-potong ukuran segini. Ya, kalau semisal patungan kan enak. Misalkan punya teman komunitasnya sahabat GSN, misalkan Jawa Tengah, Jabodetabek. Nah, itu beli satu urunan, misalkan urunan 10 ribuan kan ringan. Nantinya dipotong jadi 5 gini. Dan ini tebal. Ini bisa cukup untuk banyak golok dan pisau tentunya. Oke ya. Terus krim oles bilah. Ada yang ukuran kecil 25.000, ukuran sedang 50.000, dan ukuran jumbo di atas itu 150.000. Yang kecil aja sudah cukup untuk lebih dari 20 piece yang kecil ini. Terus selanjutnya bila perlu ini tatakan asahan portable dari kertas gosok. Jenis kertas gosoknya yang gulung ya, yang gulung mana ya mentahannya. Intinya kalau di pasar-pasar lowak, di pasar pinggir-pinggir jalan gitu, atau di toko bangunan ada yang gulung, bukan yang kertas. Kalau yang kertas itu tipis, memang benar-benar seperti kertas. Kalau yang ini seratnya aja seperti ini, jadi aman. Kecuali ini kena mata pisau karena mungkin posisinya tidak datar, tapi yang ini nyatanya aman. Oke, ini yang perlu dan penting ketika nanti kita ketemu bilah yang sudah terlambat perawatannya sehingga ada korosi dan karatan. Oke. Nah, untuk yang sarung kulit, semisal ini kelompok kita punya nih, misalkan kelompok Sleipner yang candung. Nah, kontennya sudah kita buatkan, tinggal dilihat, barangkali ada rezeki, barangkali cocok modelnya, itu nanti bisa tinggal japri. Harganya sudah ditulis di handle, kontennya, detail ketajamannya sudah. Tinggal kita mau penyimpanan ini. Siapkan tisu, krim oles bilah, plastik wrapping. Nah, kalau dites, misalkan diteskan di kertas sudah empuk tajam seperti ini sudah cukup. Kalau bisa slice tisu ya silahkan dicoba di tisu, diteskan di tisu. Nah, misalkan ini kurang tajamnya, kurang halus, ya tinggal di stropping itu. Terus dicek kiri kanannya, ini kiri kanan punggung bilah sini semuanya ini ada korosi apa enggak, ada spot karat apa enggak. Nah, karena masih baru belum dipakai otomatis enggak. Nah, ini kan sudah beda. Kalau yang tadi kan berindil di stropping beberapa saat sudah
halus, maka tinggal kita olesi krim. Caranya begini, kasih tisu, dicolekkan ke krim oles bilah, lalu diratakan. Oke. Nah, sifatnya gel krim ini mampu membaluri, menjaga ini ya, untuk penjagaan, untuk perawatan supaya tidak korosi dan karatan. Ini mampu berbulan-bulan. Ada yang pernah sampai lama sekali, saya cek perkiraan sekitar 8-9 bulanan, awet banget. Nah, selanjutnya begini, pengen awet dan memang misalkan tidak ada job menyembelih selain Idul Kurban, misal itu ditebali, kasih krim yang sangat tebal, lalu dibungkus plastik wrapping. Nah, kalau dipotong segini ini enak, potong segini set, lalu dibaluri gini, diratakan, digulung rapat semuanya dari ujung hingga handle, seret semuanya begini. Nah, sudah, lalu disarungkan. Nah, kalau mau disimpan begini, insya Allah cukup aman. Misalkan lebih aman lagi, ini digulung lagi bagian sarungnya, tambah jauh lebih aman. Taruh di atas lemari, di dalam lemari, atau disimpan di bawah kolong. Kan takut nih punya anak kecil semisalnya, nanti takut dipakai mainan karena benda tajam, kita amankan. Meskipun berdebu, kan yang berdebu cuman plastiknya. Ketika dibuka nanti jelang Idul Kurban, itu posisinya aman seperti saat sebelum di wrapping. Terutama yang sarung kulit. Yang sarung kulit seperti ini. Nah, kalau yang kayu bagaimana? Misal ini ada, dicek dulu semuanya. Ini yang kopak rawing, oh tidak ada ini, tidak ada spot karat. Kadang-kadang ada juga yang berkarat meskipun serangka kayu. Yang paling cepat karatan adalah serangka kulit, apalagi yang kulitnya itu ngelepek gitu. Model-model sama ini juga kulit tapi ngelepek banget ya, dia nempel banget gitu. Beda dengan yang ada dagingnya gini kan, beda. Yang premiuman lebih aman lagi, misal seperti ini aman. Nah, tapi yang ngelepek, yang model seperti ini, saya nggak tahu kenapa dari cepet banget gitu, entah itu dari bahan besinya atau dari sarung kulitnya. Tapi yang jelas keduanya sama juga ya, namanya handmade ya, ada harga ada rupa, jadi pasti ada plus minusnya. Nah, ini dicoba dulu. Ketika dites begini sudah tajam, kepengen dipertajam lagi juga nggak masalah kan begitu. Kita cari yang cocok stropingnya, sama-sama warna merah tapi teksturnya berbeda, berarti kulitnya itu yang berbeda. Nah, seperti ini di stroping dulu. Ini ya masih baru yang ini. Nah, sudah halus. Kalau yang sarung kulit itu bilahnya setelah dikasih krim terus dibungkus wrapping. Tapi kalau yang serangka kayu cukup bilahnya saja dikasih krim tanpa di wrapping, tanpa dibungkus plastik. Kalau dibungkus plastik terus diserangkain, nanti plastiknya nyendat di dalam malah bikin seret. Jadi tidak perlu. Yang ini cukup dipertebal di bagian bilahnya begini, seluruhnya, sudut-sudutnya begini, pangkal, punggung bilah, sisi kiri, sisi kanan sudah tebal seperti ini. Lalu disarungkan tanpa dikasih wrapping ya. Untuk yang serangka kayu tanpa dikasih wrapping, kecuali nanti ini mau dibungkus wrapping bisa. Untuk yang total semuanya ini dibungkus red begini, untuk disimpan dipajang tidak masalah. Takut berdebu karena 3 minggu gitu aja sudah terlihat berdebu. Itu kalau misal dipajang, atau seperti ini saja sudah cukup. Jadi nanti 3 minggu sekali dicek dengan kemuceng misalkan, terus
tanpa diangkat diginikan kan sudah hilang debunya. Nah itu bisa saat dipajang seperti ini, itu bisa, terserah. Yang jelas kalau untuk yang serangka kayu tanpa di plastik wrapping, kalau yang serangka kulit baru di wrapping. Terus nanti ketika kita mendapatkan nih, sebenarnya meskipun kapak juga, ini kapak ada jenis kapak bushcraft ini ya, ada yang tribal, ada yang polos. Yang polos ini meskipun kecil dia full tang, nah, sampai ke handle sini utuh, tidak ada sambungan las-lasan. Oke. Dan ini kalau untuk cacah-cacah tulang-tulang, misalkan bagian di pinggang sapi itu biasanya cerak gitu kan, itu paha atau iga, ini kuat. Ini juga biasanya yang nempel ke sarungnya itu pasti ada 1, 2, 3 bintik-bintik yang nantinya kalau dibiarkan akan menjadi spot karat. Nah itu sama seperti ini. Nah kalau tidak terlalu parah, cukup dikasih ini untuk penyimpanan ya, supaya kita nantinya ketika jelang Idul Kurban tidak panik melihat bilah kita itu masih seperti baru. Itu dikasih krim. Kalau misalkan Singer baby oil minyak zaitun itu bagaimana? Sebenarnya bisa, tapi cepat kering karena sifatnya cair. Nah ini kan beda kalau gel begini. Ini juga sama, tetap karena bungkusnya tuh kulit, maka tetap dikasih ini, dibungkus seperti ini. Kita gulung yang sekiranya aman, tertutup semuanya bilah itu dari rawan menempel. Ini ngebukanya juga mengikuti ini. Jadi kalau pas dapat kiriman dari GSN itu jangan terburu nafsu. Biasanya kan langsung ditarik-tarik. Nah ini kalau ditarik-tarik ngawur. Padahal misalkan ya dapat paket kiriman, beli yang ini dikirim, saat dicabut mau dilihat, kadang-kadang orang itu langsung narik-narik gini, itu berbahaya, tidak aman. Jadi dilihat dulu di sini apa di sini, di ujung, pasti di ujungin, di antara ujung, entah itu ujung handle atau ujung bilah. Itu jangan langsung buru-buru tarik, karena kan rangkaian ini cuman gulungan. Jadi misalkan oh ini di sini, misalkan tinggal diginikan, saat dapat kiriman dari gubuk GSN loh, itu misalkan belanja itu, nah ini tinggal dibuka dan seterusnya, sudah aman, tidak berbahaya. Kadang-kadang orang begitu terburu nafsu, akhirnya saat ngebuka saja sudah berdarah-darah. Pernah itu terjadi. Jadi saya sampaikan pernah terjadi, bahkan sempat buat admin itu pesan sama saya cara membukanya, karena SOP pengiriman kami seperti ini, semuanya kita baluri krim, meskipun besok mau dipakai, itu sudah menjadi SOP kami ketika pengiriman. Baik pisau maupun golok tetap kita kasih krim, kita wrapping, kita packing bubble wrap, dan kita packing dengan kardus yang aman. Nah misal ini yang tribal, nah ini mantap kalau yang ini. Nah itu yang nempel di serangka yang model sarung, yang model ngelepek gini, sarung yang murahan gini, itu pasti nantinya ada nih spot-spot karat. Nah kalau ini misalkan sahabat GSN punya gerinda tangan, mesin gerinda, tinggal dikasih mata gerindanya itu yang kertas gosok, digunting sesuai, lalu dicoba dibersihkan, ceng, lebih enak, lebih simpel, lebih cepat. Tapi kalau semisal tidak punya, itu bisa dengan tatakan portable ini. Kok tatakan, asahan portable, misalkan seperti ini juga bisa dipakai untuk mengasah
untuk menghilangkan spot-spot karat dan bisa menajamkan juga. Gridnya berapa? Selera kalau gridnya. Kalau ini dulu 320 dan 240. 240 kan kasar ya, kasar. Tapi namanya ini bukan batu, jadi dia ketika dipakai awalnya memang kasar, cepat sekali ngegerus. Tapi lama kelamaan juga halus. Ini sudah halus, sangat halus. Nah, kasih finger oil, dibaluri tipis saja. Lalu yang berkarat tadi kita rapikan. Biasanya sih pisau dan golok saya. Ini kampak baru sekali ini, karena belum pernah kita yang segede kapak gini. Nah, seperti ini. Hanya untuk menghilangkan spot-spot karatnya, insya Allah cukup. Nah, mulai hilang. Ini halus sih. Kalau seandainya ini lebih kasar, itu malah cepat menghilangkan dan tidak bikin baret-baret, tidak beset-beset. Gitu. Berbeda dengan ngasah dengan batu. Kalau ngasah dengan batu pasti baret-baret, ada beset-besetnya kalau yang masih pemula. Tapi kalau yang ini aman. Nah, kita cek. Nah, ini untuk menghilangkan spot-spot karat korosi yang disebabkan menempel pada sarung kulit. Terus cari lap, anduk-anduk kotor atau bekas-bekas kaos. Nah, sudah mulai hilang kan? Nah, itulah gampang. Nah, ini seperti ini, tujuannya untuk menghilangkan spot-spot karat itu, bukan menajamkan. Tapi biasanya saya juga bisa hingga tajam hanya dengan satu tatakan ini saja, tidak di 320, hanya di 240 saja, karena ini sudah gridnya sudah halus. Malah menurut saya sudah sangat halus lah kalau dipakai untuk mengasah, bikin lama sekali. Adik mau cari apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, adik. Nah, ini sudah hilang. Nah, ini yang agak sulit memang. Kalau kapak itu kan agak sulit bentuknya, cara ngasahnya. Selanjutnya di bagian keseluruhan kita baluri krim oles bilah. Nah, seperti ini. Dan nanti prosesnya juga sama, dikasih plastik urap untuk supaya penyimpanan jangka panjang ini tidak khawatir karatan. Kalau penyimpanan seperti ini, kita itu nantinya ketika jelang Idul Kurban sudah tenang, begitu dibuka posisinya sama persis ketika penyimpanan awal ini. Jangan sampai sobek ya, ini kan sobek ini. Nah, kita dobeli, harus benar-benar double. Kalau sobek nantinya ya percuma, sama kayak nempel ke kulitnya nantinya. Ini kita dobeli, nggak masalah. Tuh. Nah, karena ini tidak full tang, cukup dibilahnya saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita sarungkan. Set. Kita cetekkan dulu. Itu terlalu agak susah ya, karena ngepres ini bikin cetekannya. Nah, cetek, sudah aman. Ini yang hidden tang ya, bukan yang full tang.
Terus nanti kita cek, ini banyak, jadi nggak bisa sekali konten ini semuanya dipraktekkan. Yang penting intinya saja sudah tahu. Nah seperti ini kan sayang, cakep sebenarnya prosesnya, cuman karena sarung kulitnya itu sarung kulit biasa, dan ini materialnya juga spring steel yang mudah karatan, ini kan sayang sekali, eman karatan. Nah ini nanti bisa dengan cara digerinda, dirapikan. Ini karena sudah terlalu dalam, jadi diasah dengan ini nggak ngatasi. Kalau diasah pakai ini berjam-jam juga nggak ngatasi, karena diraba ini juga halus, diraba halus, dia sudah terlalu dalam tuh ya. Ini perlu kita bawa ke bengkel untuk dibersihkan pakai mesin gerinda. Nah, ini aman. Ada yang aman, padahal sama-sama spring steelnya, nggak tahu ya ini proses sepuhnya atau masih dalam tahap penyelidikan. Padahal sama, ini juga ngelepek banget ya, nempel banget, dan ini juga disimpan sudah lama, tidak diplastiki, bahkan kering, tidak ada plastik wrapping, tapi dia tidak karatan. Nggak ngerti, atau mungkin yang ini sepuhnya bagus atau bagaimana. Nah ini ada tipis-tipis ya, nah itu hitam-hitam, bintik-bintik hitam itu ada. Nah ini caranya, tinggal seperti ini kan, enak diasah begini, menyesuaikan sudut kemiringan bilahnya. Kalau hanya untuk membersihkan spot karat itu tidak perlu dibentuk sudut, karena posisinya dia sudah tajam, jadi tinggal menyesuaikan sudutnya saja, nempel gitu loh, nempel. Terus yang paling berkarat itu ditekan di situ dulu agak lama dengan 2 atau 3 jari begini, sambil dicek itu, dilihat. Lalu sisi baliknya agar yang bagian mata bilah yang agak ada titik-titik spot karat tadi itu juga bisa sempurna hilang, tidak ada bintik-bintiknya. Oke. Dilap, terus dikasih yang di sini, tatakan di sini dilap juga, kering bersih, tidak ada lendutnya. Lalu kasih singer oil lagi. Misalkan pakai baby oil minyak zaitun bagaimana? Boleh. Ini singer oil separuh saya campur dengan minyak goreng. Oke. Seperti ini. Sudutnya tadi ya, tidak perlu nyudut. Nah, sudah beres, sudah hilang. Kita lap, kita cek. Nah, sudah rapi, tidak embeset, jadi tidak 2 kali kerja. Ini sudah rapi, tinggal kita cek ketajamannya. Gurih. Cukup ini ya. Dan yang berminat pisau-pisau seperti ini, ada yang hidden tang, ada yang full tang. Ini masih ada, harganya 450-an. Ini seperti ini, handle-nya mangga hutan. Seperti ini masih ada ya, untuk sembelih kambing ataupun sapi bisa. Adapun panjangnya antara 25,5 sampai 26 cm panjangnya. Nah setelah ini sudah tinggal dikasih krim, di wrapping, lalu disimpan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Barangkali yang masih belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang berminat pisau-pisau ini, silahkan hubungi nomor admin kami untuk menanyakan stoknya. Kirim videonya, tanyakan stoknya di menit berapa yang kita reviewkan itu ya. Masih banyak sekali, dicicil-cicil pisau-pisau, dikoleksi beberapa ukuran, beberapa bahan, biar tahu, tidak fanatik di baja Willy saja. Ada yang baja spring steel pun bisa setajam silet itu. Jadi akhirnya kita wawasan keilmuannya sangat luas kalau kita bisa merasakan berbagai bentuk, berbagai ukuran dan material.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.